Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan juga terima kasih kepada Bapak Prof. Rika Ampu Hadiguna yang sudah bersedia hadir pada forum ini dalam rangka kita berdiskusi tentang berbagi pengalaman teknik penulisan buku ber-ISBN. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang penulisan buku ini merupakan kewajiban kita sebagai dosen. Pada Undang-Undang nomor 12, ya, pasal 12 tahun 2012, ya, ayat 3, di situ dijelaskan bahwa dosen perseorangan atau kelompok wajib, ya, menulis buku sebagai bahan ajar, kira-kira seperti itu. Maka kemarin saya berdiskusi dengan kawan-kawan bagaimana kita punya postingan tentang penulisan buku ajar atau buku teks atau buku referensi ini. Ya, sebelumnya saya banyak membahas tentang tips penulisan jurnal bereputasi. Maka ini adalah kesempatan yang cukup berharga juga. Kita bisa ketemu dengan Pak Prof. Rika. Terima kasih Pak Prof. Ya, sama-sama Pak Edi. Ya. Silakan Pak Prof, kami minta sedikit memberikan gambaran secara umum sehingga kami ada semangat untuk membuat buku ajar dengan poin-poin penting yang Bapak Prof sampaikan. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Edi dan juga Bapak Ibu lainnya yang menyaksikan acara pada saat ini. Saya terima kasih kepada Pak Dr. Edi Sapri yang telah mengundang saya untuk sharing bagaimana kita sebagai dosen, sebagai akademisi mendiseminasikan hasil-hasil penelitian kita, pemikiran kita dan pengetahuan kita dalam bentuk buku. Nah, sebagaimana yang sudah dihantarkan tadi, bahwasannya buku ini bagi akademisi merupakan semacam ini ya, merek lah bagi kepakaran seorang dosen, seorang peneliti atau seorang akademisi di bidang yang dia tekuni selama ini. Sebagaimana kita ketahui di dalam pedoman kenaikan pangkat ada dua kategori besar atau pengelompokan yang kita sebut dengan buku atau buku pengajaran, dan ada juga satu lagi buku hasil penelitian. Nah, di kelompok buku pengajaran ini dia masuk dalam kategori A, di kategori pendidikan. Di situ ada disebutkan namanya buku ajar atau buku teks. Nah, apa yang dimaksud dengan buku ajar atau buku teks ini? Yaitu buku pegangan sebuah mata kuliah. Jadi itu cirinya. Kita kenal dengan buku ajar atau buku teks. Tapi ada juga namanya diktat. Ini berbeda. Kalau buku ajar hukumnya itu 20, kalau diktat itu hukumnya hanya 5. Nah, apa yang membedakan? Kalau buku ajar itu adalah buku pegangan, itu nanti terlihat dari banyak halaman, banyak babnya. Sedangkan diktat ini pedoman bagi mahasiswa untuk belajar. Jadi berbeda ya. Kalau di diktat lebih ringkas, kalau di buku ajar dia banyak uraian. Berikut juga dengan contoh-contoh soal ya. Kalau mata kuliahnya itu banyak menggunakan metode-metode ataupun tools ya, macam tools. Sementara kalau diktat dia lebih kepada menuntun ya, apa yang harus dipelajari dan didalami oleh mahasiswa terkait dengan pokok bahasan tertentu. Jadi dia lebih ringkas. Bisa kita sebut
ekstraksi dari buku ajar itu ya diktat. Nah, buku diktat ini juga sejajar dengan modul. Jadi kalau kita perhatikan modul praktikum, nah itu ekivalen dengan diktat. Hanya saja bedanya kalau modul praktikum kan penuntun bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium. Yang setiap modul pasti merepresentasikan satu atau beberapa pokok bahasan ya, yang dirangkai sedemikian rupa untuk mengukur capaian pembelajaran dari mahasiswa. Hukumnya sama itu antara modul dengan diktat, sama 5 ya. Sama 5. Nah, itu yang untuk kategori buku pengajaran. Nah, ada juga namanya kategori buku hasil penelitian. Nah, ini mirip, sudah lebih teknis ya, dibandingkan dengan buku ajar. Kalau buku ajar tadi isinya itu bersifat umum. Sementara buku hasil penelitian ini dibagi dua, satu kategori namanya jenis buku referensi dan satu lagi buku monograf. Buku referensi ini adalah buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Nah, jadi ini bukunya 40. Sementara buku monograf itu bukunya 20. Nah, kalau buku referensi ini kata kuncinya bidang ilmu kompetensi penulis. Nah, saya dosen di teknik industri. Nah, kompetensi saya sesuai dengan guru besar saya adalah profesor sistem logistik. Nah, sistem logistik ini dia satu mata kuliah deh, atau beberapa mata kuliah di dalam keilmuan teknik industri. Jadi itu kompetensi saya. Nah, itu jadi sangat teknis. Maka dari itu buku referensi ini sering lebih mudah menulis bagi akademisi yang memang sudah sering publikasi ya, karena tinggal mengkompilasi kan gitu. Hanya saja supaya dia kelihatan satu kesatuan ya perlu bahasakan ulang lah gitu. Jadi modal memproduksi buku referensi ini memang artikel-artikel yang sudah kita publikasikan ataupun memang katakanlah belum kita publikasikan ya. Itu buku referensi. Makanya nilainya itu ya cukup tinggi ya, 40. Sebab memang isinya ini komprehensif dan mendalam. Sedangkan buku monograf ini buku yang tulisannya itu hanya satu topik. Topik tertentu. Jadi mirip kalau monograf ini cara memproduksinya itu kita mengelaborasi tulisan artikel kita. Kalau artikel itu kan katakanlah cuma 10-20 halaman lah, katakanlah begitu. Dan memang to the point kan. Nah, kalau di buku monograf ini mirip seperti skripsi atau tesis gitu. Nah, itu monograf itu. Jadi agak didetailkan sedikit. Tetapi punya fokus pada satu topik. Iya, topik. Nah, itu kategorisasi buku. Jadi ada buku pengajaran dan ada juga buku hasil penelitian. Iya. Nah, selanjutnya tantangan bagi kita adalah bagaimana cara memulainya. Bagaimana cara kita memulainya. Nah, ada 3 tahap lah kalau kita coba untuk menstrukturkan ya supaya kita mudah memahaminya. Cara kita memulai menulis. Tentu yang pertama itu ide ya. Sama seperti kita juga publikasi di konferensi maupun jurnal, apalagi riset itu tentu butuh ide. Setelah kita punya ide mau nulis buku apa, baru kita mau pilih jenis buku apa yang mau kita tulis. Apakah teks, apakah graf, apakah reference.
kemudian baru kita implementasi. Artinya kita mulailah mengeksekusi penulisan buku tersebut. Nah, ide yang dimaksud ini kita mulai menulis, dan pasca penulisan artinya tahap komersialisasi itu apa yang harus kita perhatikan ya, sehingga buku kita ini bermanfaat dari sisi pengembangan pengetahuan dan teknologi, dan juga punya nilai pasar ya, nilai komersial sebagai benefit kita sebagai seorang penulis. Nah, ini Pak, silakan Pak Edi dikembalikan lagi nih Pak Dr. Edi. Ya. Terima kasih Pak Prof. Rika atas penjelasannya yang cukup lugas dan mudah dimengerti. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman nih Prof. Berdasarkan pengalaman, mungkin tercatat dari informasi yang saya dapatkan, Prof sudah menerbitkan 7 buku dan 3 chapter ini. Ini diterbitkan oleh penerbit dan ada juga dari Universitas Andalas sendiri. Nah, dulu ini bicara masalah pengalaman, mungkin awal-awal itu bagaimana Prof menyemangati diri atau memotivasi diri ini untuk menulis di awalnya, karena sebagian besar dari dosen-dosen muda ini memulai ini Prof. Iya. Saya dulu mulai menulis itu waktu masih S2 ya. S2 saya baru pulang studi S2. Kemudian saya lihat ada dari Dikti itu hibah ini, penulisan buku teks. Nah, sementara itu saya ada mengajar mata kuliah yang sejak awal mulai mengajar itu mata kuliah tata letak pabrik, sudah punya banyak referensi, banyak bahan. Kemudian saya juga ada buat slide-nya ya, pakai kertas transparan ya. Iya. Untuk overhead projector itu ya. Sudah ada tulisan-tulisan. Nah, itulah kemudian mengajar 1 semester, jadi kita tahu chapternya apa aja ya, babnya apa saja. Nah, karena ada tawaran dari Dikti penulisan dengan bentuk insentif dipertemukan dengan penerbit, fasilitasi oleh Dikti untuk diterbitkan, kemudian penulis diberikan insentif. Nah, jadi saya termotivasi. Saya kira paket grant itu masih ada ya sampai hari ini ya. Jadi masih ada itu, seingat saya. Malah ada 2 pola deh. Satu, mulai dari menulis dari nol gitu ya, didampingi insentif penulisan, dan ada juga satu lagi jenisnya insentif setelah terbit. Jadi kita produksi sendiri, kita terbitkan sendiri, kemudian itu kita ajukan ke Dikti, diberi insentif oleh Dikti. Insentif itu sebenarnya ditujukan Dikti sebagai biaya ganti dari biaya yang kita keluarkan untuk penerbitan sebenarnya. Nah, yang menjadi saat itu yang menjadi motivasi awal saya, mata kuliah yang saya ajar masa itu bukunya itu langka. Sangat langka gitu. Jadi saya melihat, wah ini saya bisa ambil posisi di situ gitu. Kemudian karena langka ya, saya lihat di situ hanya ada 1 buku penulis dari ITS, kebetulan dosen saya ketika saya sekolah di ITS, dan 1 lagi buku terjemahan, buku yang memang buku utama ya, handbook mata kuliah tata letak pabrik, tapi diterjemahkan. Saya belum temukan saat itu buku lain gitu. Jadi ada peluang ya. Ada peluang karena melihat ini langka gitu. Karena kalau kita menulis, kita tidak yakin bakal dibeli, itu nggak termotivasi kita nulis, karena dibeli itu bukan dalam konteks komersial ya, karena dalam konteks pengakuan ya, sama seperti kalau kita publikasi artikel ya di jurnal, kalau nggak ada yang mensitasi kok rasanya kita merasa apa yang kurang dari kita, penelitian kita kan gitu. Tapi begitu citasi, meskipun 1 kurang puas ya Prof. Puas. Kepuasannya itu ketika ada yang mensitasi. Nah, kalau buku ini ada yang membeli, itu kan ya kecenderungannya akan disitasi lah untuk skripsi, apakah untuk tesis gitu. Kecenderungannya akan muncul tuh sebagai citasi. Jadi motifnya sebenarnya bukan komersil gitu, tapi benar-benar pengakuan ya dari
pemikiran kita yang kita tuangkan dalam buku, dan orang percaya gitu, mau merujuknya gitu. Apalagi kita buat definisi, dan definisi kita itu disitasi oleh apa ya, umumnya kalau buku-buku ini kan yang membeli itu apa ya, mahasiswa ya. Nah, kalau kita disitasi oleh mahasiswa S1, S2, S3 itu kan satu kebanggaan ya. Intinya hampir sama ya dengan, tapi kalau dari sisi komersial, nilai komersialnya itu menurut saya sih nggak Terlalu menjanji. abaikan lah ya. Jangan itu menjadi hal utama. Jangan jadi hal utama. Tapi dari buku ini, kita memang banyak dikenal luas ya, khususnya mahasiswa S1 ya. Karena mahasiswa S1 ini gayanya ya namanya anak-anak milenial ya. Jadi kalau ketemu penulis itu kita sama seperti penulis novel juga diperlakukan. Gitu. Jadi kadang Pak minta tanda tangan, Pak foto. Oh gitu, itu nilainya kan tinggi juga ya. Artinya mereka hormat dengan kita gitu ya, apresiasi. Pelangi ya. Iya. Nah itu kan nggak bisa dinilai dengan rupiah ya. Jadi kalaupun kita nggak puas dari sisi komersial, lalu begitu ada yang menghargai kita, bayangkan aja tiba-tiba ada kita ikut seminar gitu ya, pengalaman saya tiba-tiba ada yang datang, Pak Bapak, Pak Rika ya yang nulis buku ini, gitu. Iya, gitu. Pak boleh tanda tangan Pak bukunya di buku saya Pak, gitu. Saya lagi tugas akhir Pak, nah itu nilainya luar biasa ya, itu Pak boleh foto Pak. Nah nanti kita lihat dia lari-lari, dia pamer dengan temannya gitu ya, itu apa ya, kepuasan tersendiri kok kita dihargai betul gitu ya, itu nggak bisa dinilai gitu. Nah, dan itu memotivasi kita, gitu. Bahasanya, oh ternyata pemikiran kita itu diakui ya gitu. Meskipun anak S1 ya, bagi saya mau S1, S2, S3 ya sama aja gitu. Karena S1 itu justru bisa jadi lebih kritis ya, dan lebih apa mereka ya, lebih apa adanya ya. Dia kalau tidak suka dengan satu metode, dia akan abaikan gitu aja ya. Begitu dia suka, dia akan pegang terus itu metode itu gitu. Jadi itu sangat apa ya, sangat memotivasi gitu. Awalnya saya nggak sampai ke sana sih pikiran saya. Saat itu saya nggak tahu bagaimana ya cara menerbitkan karena nggak ada tempat bertanya. Itu ada hibah itu difasilitasi. Kemudian kita diundang workshop, diperkenalkan cara menerbitkan, kemudian draft kita itu dikirimkan oleh Dikti ke penerbit terkait gitu. Nah di situ saya seperti ini prosesnya. Nah, yang buku kedua saya, manajemen pabrik itu juga sama, saya ikut hibah lagi tuh. Kebetulan saat itu jatahnya dia masih boleh 2 kali, tapi tidak boleh tahun yang sama. Saat itu sedang S3 saya malah itu. Nah, saya nulis masih seputar itu lagi, karena bahan itu yang paling banyak, seputar desain pabrik. Diminati. Iya, saya lihat ternyata penjualannya cukup banyak ya kalau untuk ukuran buku teks itu. Saya terima royalti itu berapa ya? Ya di bawah 1 juta sih, cuman kalau saya hitung-hitung dari persennya kan dia kecil ya, saya lupa di bawah 10% lah dari harga buku ya. Hitung-hitung, oh ini gede juga, banyak juga penjualan buku gitu. Ya masa itu kita belum familiar juga dengan Google Scholar, jadi nggak tahu juga banyaknya referensi. Nah tapi teman-teman S2 saya itu SMS-an gitu. Wah ini selamat ya bukunya begini, gitu. Saya suruh mahasiswa saya untuk pakai gitu-gitu ya kawan-kawan. Oh ini direspon gitu ya. Dan saya main-main ke toko-toko buku, saat itu sekolah di Bogor. Nah lihat, saya temukan buku saya di Gramedia, wah ini keren juga. Nah itu motivasi sih menurut saya, motivasi tersendiri gitu. Tapi jangan pernah berpikir diawali dengan komersial itu sulit lah ya. Sulit kita memulai kalau sudah menempatkan komersialisasi buku jadi tujuan utama. Gitu. Pak Prof, tadi saya cek Google Scholar, nah ternyata buku-buku yang Prof terbitkan ini banyak juga yang citasi ini. Sudah 540-an nih. Oh ya. Ya, dengan H-index 10. Ya, luar biasa ini Prof. Ya, lumayan. Nah, kemudian ada pertanyaan dari kawan begini Prof.
bahan untuk menulis buku ini udah cukup dari jurnal-jurnal, sekarang kan online bisa download. Kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana kita memunculkan pemikiran atau ada hal ide yang muncul dari kita yang menulis, bukan hanya mengumpulkan data-data yang udah ada. Nah, itu tekniknya itu seperti apa, Prof? Nah, ini kelebihannya kalau apa ya? Kalau di buku teks kita menulis sambil kasus buku lah ya. Sebenarnya buku teks, buku monograf ataupun ini ya, ataupun reference. Kelebihannya eh, kita leluasa untuk ini ya. Katakanlah kita mau membuat definisi baru, itu lebih leluasa. Ya. Kenapa? Karena perbedaannya kalau di artikel kita itu dihukum oleh regulasi jurnal itu sendiri, oleh si editor chief-nya ya, pemretnya ya, editor chief-nya maupun reviewer. Jadi kita akan fokus kepada hasil-hasil riset kita ya, interpretasi hasil riset. Nah, kalau di jurnal memang kita tidak apa ya, tidak concern kepada konsepnya gitu, lebih concern kepada elaborasi hasil riset ya. Nah, kalau di buku kelebihannya kita punya keleluasaan untuk menceritakan apa yang kita yakini dari perjalanan panjang hasil-hasil studi kita, karena kita tidak terhukum oleh satu hasil studi meskipun itu buku monograf ya. Monograf itu kan membahas satu pokok bahasan. Satu pokok bahasan ini kan bukan berarti satu artikel kan, enggak ya. Kan bisa juga beberapa artikel gitu yang fokus kepada satu pokok bahasan gitu. Kita punya keleluasaan itu untuk mulai menjelaskan konsep-konsep yang disajikan oleh peneliti lain tapi dalam pemikiran kita, sehingga nanti kita katakanlah membuat definisi baru yang lebih tajam gitu, yang berbeda dengan definisi yang sudah ada gitu. Nah, itu kita punya keleluasaan di situ. Tapi kalau berarti memang ada kontribusi kita dalam sekedar narasi atau apa gitu, Pak? Iya, betul. Nah, lebih apalah ya, di situ kita berkesempatan untuk ini ya, untuk menyampaikan apa yang kita yakini secara ilmiah ya, tentu ada alasan ilmiahnya, yang nggak akan terhadang oleh reviewer ataupun editor ya. Nah, kita punya keleluasaan di situ. Itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak pernah uji konsep besar kita, kita nggak akan pernah tahu apakah yang kita pikirkan selama ini sudah benar atau enggak kan. Nah, jadi meskipun kita melakukan satu riset, di kepala kita itu lebih besar daripada riset kita, karena riset kita itu kan istilahnya satu titik ya, di satu butir pasir di antara bentangan pasir yang sangat banyak gitu. Sementara yang kita pijak itu kan dataran yang sangat banyak gitu. Kita mau bercerita, saya saat ini begini gitu dan melihatnya seperti ini gitu. Maka inilah hasil penelitian kita, penelitian saya gitu. Kita nggak punya kesempatan kalau hanya dari publikasi gitu. Tapi kalau dengan dari buku, dengan mengungkapkan dalam buku, pembaca yang katakanlah yang sering mensitasi kita, dia lebih ini ya, lebih jelas melihat oh ternyata sudut pandang yang selama ini dilakukan si X itu seperti ini rupanya konsep risetnya. Nah, itu akan menginspirasi banyak orang. Karena lebih luas. Jadi kontribusi buku ini luar biasa untuk mendorong riset. Kita juga bisa bercerita tentang apa kita kan, roadmap penelitian kita di situ, dan cita-cita riset kita, cita-cita besar riset kita udah bisa ungkapkan di situ. Begitu kita sudah ungkapkan, orang lain nggak bisa pakai lagi, artinya dia harus citasi kita kan, gitu, karena kita udah duluan publish kan. Itu ruangnya apa ya, terbuka besar dan itu yang paling besar manfaatnya. Satu lagi, Prof, ini mengenai antisipasi plagiat. Nah, kita akan bikin buku, bikin tabel, bikin gambar. Misalkan kita ambil dari jurnal Elsevier. Nah, itu perlu izin kah atau bagaimana? Dalam bahasanya atau ya untuk mengantisipasi ini, plagiat ini. Ya betul. Jadi apapun itu, secara prinsip sih harus ada izin. Secara prinsip ya. Tapi pada umumnya kalau data, yang
bentuk tabel gitu ya. Tapi angka ya, yang kita salin ulang, tidak kita formatnya berbeda lah, tapi angkanya sama. Nah ini kita sebutkan sumbernya, dan umumnya dia tidak membutuhkan izin, cukup citasi. Kalau angka ya, tapi kalau sudah berbentuk grafik, karena kalau grafik ini sudah olahan ya, ada proses yang lebih berat dibandingkan hanya mengetik angka ya gitu ya dari si peneliti itu. Nah ini sebaiknya memang kita izin itu untuk bisa menggunakannya itu. Apalagi dalam bentuk gambar memang. Misalkan ada hasil-hasil dari foto kalau di material gitu ya. Itu nggak bisa ya, karena gambar itu bisa banyak bercerita ya. Kebetulan di satu artikelnya bercerita satu hal gitu. Bukan berarti hal lain dia tidak tahu penelitinya, karena dia mau expose di artikel dia yang lainnya gitu. Sementara kita main caplok aja, merugikan peneliti. Jadi kalau berbentuk gambar, ilustrasi, gambar, itu sangat perlu izin. Meskipun izin itu kita bisa korespondensi dengan autornya saja, tidak harus dengan penerbitnya. Ya itu hanya dari sisi etika sih, dari sisi etika gitu. Tapi kalau saya sarankan menulis itu buku kita original dari kita semua sebaiknya. Akhirnya kita ilustrasi pun kita buat sendiri, semuanya murni lah dari yang kita kerjakan. Baiknya ya. Jangan copy paste gitu ya. Sebaiknya jangan menggunakan capture dari tempat lain. Karena lagi-lagi kan konsep awalnya kan ini pemikiran kita ya. Pemikiran kita aneh juga kalau kita punya pemikiran original, kok gambarnya punya orang gitu. Nah, berarti pemikiran kita nggak original lagi. Logisnya kan begitu. Betul. Jadi apa aja kita pikirkan, jangan takut salah. Kelebihan dari buku ini kan ini dia ya mirip hipotesis lah, tidak harus terbukti benar. Karena kadang-kadang buku kita ini menginspirasi bagi peneliti untuk membuktikan ya. Sekalipun akhirnya buku pernyataan kita salah di sebuah buku, itu bukan berarti membatalkan buku kita. Kalau peneliti yang bijak, ketika dia membuktikan ada yang tidak benar dari satu referensi, dia akan ungkapkan sudut pandang yang menyebabkan yang dia buktikan salah itu bukan dia katakan salah mutlak gitu. Dia akan elaborasi ada aspek lain yang dilupakan oleh si penulis itu. Dia hanya lihat satu sisi saja gitu ya. Biasanya kan kita mengkritik yang positif kan begitu ya, tidak langsung menyalahkan secara mutlak gitu. Jadi buku kita tetap bernilai karena nanti yang membaca artikel yang katakanlah merujuk ke textbook kita, yang baca itu kan cari tahu seperti apa sih narasi aslinya gitu. Nah, akhirnya kan dibaca juga, kan ini menginspirasi juga. Nah, itu kan disebut pengembangan impact gitu ya. Ini nggak perlu takut salah gitu, nulis aja padanya gitu. Karena waktu kita menulis kan kita sudah yakin ini ya secara ilmiah ini benar kok. Karena saya sudah pernah coba gitu. Meskipun kita tidak pernah coba, tapi kita pernah lakukan beberapa hal, cari hubungannya kan. Kan kita ungkapkan saja. Itu ke kelebihan kalau menulis buku. Jadi mengalir aja gitu. Itu akan membantu kita untuk riset ke depannya sebenarnya. Begini Prof, selama pengalaman menulis buku ini, kira-kira kendala apa yang sering Pak Prof Dika hadapi ini? Masalah motivasi atau konsisten atau apa gitu? Ya memang biasanya sih konsistensi. Saya pernah coba bangun komitmen satu hari itu harus ada satu halaman mengetik ya, itu margin 3 ya, baris kiri 3, terus spasi 1,5, font size 12 gitu. Itu paling udah berapa kalimat lah itu ya. Dan itu hasilnya mujarab itu. Kurang dari 6 bulan kita selesai itu 14. Lebih dari 200 halaman ya. Saya cuma rata-rata lebih dari 200 halaman. Buku pertama, buku kedua, itu
itu pernah saya apakan seperti itu, saya konsepkan sehari satu halaman. Bukan berarti satu halaman itu langsung benar ya, tapi terus saja tulis, satu hari itu harus ada selesai satu halaman. Meskipun kita harus merevisi halaman, satu halaman sehari sebelumnya gitu. Jadi revisi, baik kalimat, umumnya nggak akan satu halaman, lebih juga dari satu halaman, bisa 3 gitu ya. Jarang lah itu akhirnya. Nah, begitu kita niatkan gitu, nah itu hasilnya bagus. Nah, saya pernah coba juga dengan tidak, saat itu yang saya pakai target. Jadi kenapa jadi diniatkan satu hari itu harus satu halaman gitu. Nah, ketika saya buatnya tidak pakai target, nah itu yang molor ya. Nah, ini kelemahan satu buku ya. Kalau buku itu terlalu lama selesai kita tulis, semua informasinya expired ya, kadaluarsa. Nah, itu kita harus berhati-hati karena buku itu kan dia tidak teknis, dia sifatnya umum. Itu yang harus hati-hati. Makanya seorang penulis, ukuran buku teks Indonesia lah ya, ukuran teks Indonesia yang 200 halaman gitu, jangan lebih dari 1 tahun sampai dengan terbit sebaiknya. Kalau gini Prof, ada saya dengar informasi untuk cepat kita bisa menerbitkan buku itu kita perlu kolaborasi dengan teman sebidang. Nah, Prof pernah melakukan ini atau memang single aja? Belum pernah sih, belum pernah. Memang ada satu buku pertama saya itu saya coba ada kolaborasi. Kesulitannya ternyata ketika kolaborasi itu, apa yang kita pikirkan itu bisa berbeda karena ini buku kan luas ya. Nah, situ kelemahannya ternyata kolaborasi itu. Prosesnya lama. Lama itu. Karena teman kita ingin memperkaya, niatnya baik gitu. Tapi begitu kita baca lagi dari bab 1 sampai bab akhir, terjadi inkonsistensi materi. Karena kita waktu nulis itu kan ada penekanan ya. Penekanan misalnya katakan kita ingin penekanan ini harus banyak ilustrasi contohnya misalnya. Sementara teman teori-teori terus dia tambah gitu. Ada satu teori yang nggak ada contohnya, gitu, yang akhirnya jadi apa ya, pincang di buku itu. Nah, yang saya alami begitu, agak sulit. Gitu. Ya, meskipun ya di textbook asing yang sama-sama kita sering lihat, sering lebih dari satu penulis ya. Nah, saya nggak tahu strateginya, apakah dia strateginya per chapter gitu ya. Karena buku-buku yang saya baca juga ngalir ya antara satu bab dengan bab berikutnya, memang tetap kuat keterkaitannya. Tapi kalau saya pengalaman, saya lebih nyaman tulis sendiri sementara ini. Belum, karena pernah coba bersama-sama dari teknik industri, tapi kita beda ini ya, beda konsentrasi saat itu saya dengan teman. Nah itu tidak sulit finishingnya itu lama deh. Kemudian kalau kita baca-baca juga bergeser, ini sebenarnya bidang A atau bidang B ya gitu. Nah gitu. Karena bidang kebetulan berbeda. Niat saya itu saat itu kan ingin memperkaya ya. Iya. Itu kita baca ulang gitu. Karena saya minta tolong teman, dosen, dibaca sekilas saja. Nah, dia tanya, mata kuliah ini, itu mata kuliah B sih. Udah gitu dia nanti. Takut ini kalau jadi bias dia gitu. Tapi untuk pemula, bagusnya sendiri aja. Sendiri bagus ya Prof. Ya, lebih nyaman, lain time schedule-nya dalam kontrol kita punya komitmen nggak terganggu, karena kalau pakai teman dia nggak komit kan terganggu itu. Terus satu lagi Prof, mengenai ini, waktu penerbitan kita kan butuh mengurus ISBN. Nah ini proses ISBN ini kalau kita dengan penerbit, mereka semua yang urus. Tapi kalau kita mandiri, itulah kita kerjasama dengan penerbit universitas. Mereka sudah punya ini. ISBN kan diterbitkan oleh Perpustakaan Negara ya. Dia sudah terdaftar ya di Perpustakaan Negara lembaga itu. Karena proses ISBN ini, prosesnya itu ada cover bukunya, kemudian babnya ya, daftar isinya, kemudian diajukan oleh lembaga yang sudah terregister oleh Perpustakaan Negara itu.
Nah, universitas itu ya bisa. Misalnya di Fakultas Teknik punya izin untuk menerbitkan ISBN. Itu kita ajukan aja ke Perpustakaan Negara. Jadi mereka cuma minta surat permohonan dari dekan, misalnya Politeknik Negeri Pertanian mau jadi lembaga yang menerbitkan ISBN, tinggal mengirimkan surat dari direktur ke perusahaan negara, kemudian online semua itu, kemudian dia minta SK berdirinya Politeknik, kemudian dia minta sebenarnya kalau perusahaan dia ada akta perusahaan ya. Nah, tapi kalau perguruan tinggi dia tidak minta, kita hanya disuruh upload SK pendirian institusi itu. Kemudian kontak personnya itu sederhana sih, 1 minggu itu sudah mereka respon. Cuma keterbatasannya ketika kita nanti mau ngajukan ISBN buku ajar, kalau kita ini institusi dia agak ketat karena buku ajar ini cenderung perusahaan negara itu akan menyetujui ISBN itu untuk lembaga yang benar-benar lembaga penerbit. Tapi untuk modul, diktat, itu kan bagus kalau ISBN ya. Itu sangat membantu untuk dosen, untuk pencatatan. Nah, itu mudah, kalau itu udah pasti mereka approve itu. Tapi kalau buku ajar, nah itu kurang. Kemudian juga proceeding ya. Kalau kita proceeding, mau pakai ISBN, proceeding itu katakanlah sekitar hanya 1 kali saja, itu nanti formatnya buku. Nah itu mudah di-approve oleh perusahaan negara jika institusi perguruan tinggi yang ngajukan. Tapi khusus memang buku teks, buku reference, buku monograf, buku kadang-kadang agak ketat ya. Nah, saya belum pernah ini ya, kita hanya pernah menerbitkan ISBN itu dari Fakultas Teknik itu laporan penelitian. Nah, kita buat ISBN itu langsung. Artinya kita ajukan 3 hari, approve. Kemudian proceeding kita pernah juga ISBN. Ketika saya tanya komunikasi, pada saya telepon, dia bilang kalau buku teks, buku ajar Pak, buku reference, model buku Pak, gitu. Itu memang kita lebih percaya lembaga penerbit Pak yang mengusulkan. Kalau level fakultas atau lembaga, gitu. Katakanlah ya ini kan lebih banyak buku internal yang nggak lebih aja sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat buku-buku dari penerbit besar, penulis besar itu dia memang banyaknya buku internal yang di ISBN-kan. Nah, buku yang ISBN ini wajib kita kirimkan 2 eksemplar ke Perpustakaan Negara. Itu wajib 4 eksemplar. Kalau tidak nanti ISBN. Saya pengen tahu juga ini, Prof, tentang ada yang dapat informasi seperti ini. Seorang guru besar itu akan lebih terasa prestisenya jika memiliki banyak buku atau ada beberapa buku lah. Nah, ini pendapat ini memang kewajiban seorang profesor atau gimana nih, Prof? Memang ya kalau dari sisi aturan kan profesor kan harus per 3 tahun kan harus punya buku ya. Harus menerbitkan buku ya, bukan hanya buku saja. Karena harus terbit ISBN. Nah, yang saya sampaikan sejak awal, substansi dari buku itu kan pemikiran ya, konsep ya. Seseorang yang mengekspresikan pemikiran dia dalam arti luas tentang satu bidang ilmu. Jadi kalau seorang pakar tidak punya buku, kita tidak pernah tahu seperti apa cara pandang dia terhadap bidang yang selama ini dia tekuni. Sebenarnya itu aja ininya, gambarannya. Makanya memang banyak, saya perhatikan umumnya yang bidang saya ya, itu pasti punya buku. Nah, hampir semuanya saya lihat, meskipun kadang dia nggak harus sendiri ya, dia punya textbook. Kalau nggak textbook dia buku reference. Nah, dia punya karena dia memang harus mengungkapkan cara pandangnya terhadap objek yang selama ini dia tekuni. Nah, itu memang menjadi. Ini yang terakhir nih, Prof. Oke. Yang terakhir. Kira-kira Prof Rika kepada dosen-dosen muda atau yang masih belum punya buku, ya sedikit kata penutup dari pertemuan kita ini. Mohon sedikit motivasinya, Prof.
Ya, untuk teman-teman dosen muda khususnya, dosen senior ya yang masih ragu untuk menulis, diawali penulisan buku ini dari diktat. Mulai saja dari diktat. Dari diktat. Nah, setelah dari diktat bisa nantinya dikembangkan menjadi buku aja. Nah, karena kita sudah punya modal, kita sudah punya keberanian. Nah, kalau sudah punya diktat, itu wajib disebarluaskan ke mahasiswa, sehingga kita bisa dapat feedback. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menulis. Jadi jangan khawatir. Dan yang menjadi penghambat terbesar dalam menulis ini adanya motivasi komersial. Itu sebaiknya dihapuskan sama sekali, hilangkan. Jadi menulis mata-mata ingin berbagi ilmu pengetahuan, ingin memperkaya ilmu pengetahuan. Jangan takut kalau disebut buku kita biasa-biasa saja. Ya enggak apa-apa gitu. Kalau yang menyebut buku kita biasa-biasa saja, kolega kita, berarti kan dia sudah membaca buku kita gitu. Nah kan itu senang juga kita. Ya, jadi mulailah dari keinginan untuk eksis ya, gitu. Karena khususnya dosen peneliti pun buku dan jurnal itu menjadi pasangan ya, timpang jadinya kalau tidak menyempurnakan publikasi-publikasi yang ada itu dalam sebuah buku. Dan tidak perlu bercita-cita bukunya jadi buku yang besar, itu nggak perlu. Ya niatkan saja ingin menyempurnakan apa yang sudah disajikan dalam jurnal, atau kalaupun masih jarang publikasi di jurnal, ingin mengekspresikan pemikiran tentang bidang ilmu tertentu, ingin memperkaya bidang ilmu tertentu, ya sudah gitu. Nah, kalau takut dengan penerbit komersial, diterbitkan sendiri melalui penerbit universitas, ataupun ada juga kadang-kadang swasta ya, dia punya ini juga ya. Jadi kita bisa kerja sama. Saya kira baik. Mungkin itu pembicaraan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada yang menonton video kita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, kemudian ilmu serta pengalaman ini Prof dari Prof sampaikan tadi. Ya, mungkin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.